Assalamualaikum Besem Hamasia. Salam kasih Kristus bagi setiap kita. Bagaimana kondisi saudara hari ini? Bagaimana keadaan hati saudara? Lagi galau? Lagi senang? Atau saudara lagi stres dengan berbagai macam hal? Tapi saat ini saya mengajak saudara untuk tidak boleh stres, karena stres tidak pernah mendatangkan kebaikan. Kalau hatimu lagi galau hari ini, mari serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengganti menjadi sebuah sukacita. Kalau hari ini saudara lagi mengharapkan sesuatu, mari lihatlah apa yang Tuhan inginkan ketika engkau mengharapkan sesuatu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu membagikan satu kebenaran yang menolong setiap kita untuk membuka wawasan kita, membuka pola pikir kita, bahkan membuka hati kita. Karena tanpa seseorang mengerti sesuatu secara cerdas, tanpa seseorang memahami sesuatu secara baik, maka sesungguhnya mungkin kelihatan rohaniawan, kelihatannya sangat baik, tetapi kedalaman hati tidak seperti apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ternyata kitab suci ya dengan jelas mengatakan, Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Ini sebenarnya Isa Al-Masih menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang beragama pada waktu itu. Ternyata keagamaan mereka justru ya Yesus menegur mereka dengan keras. Orang-orang yang beragama pada zaman itu, yaitu ahli-ahli Taurat. Saudara tahu ahli Taurat? Orang-orang yang memang kuasai hukum Taurat. Dan orang-orang Farisi itu dicatat sana orang-orang yang jahat, yang pola pikirnya, cara pandangnya itu merancang hal yang jahat. Sehingga waktu Kristus lahir, kemudian dia besar, dia melayani sampai dia mati, bahkan bangkit pun, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ada di sana. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang pengetahuannya luar biasa, tetapi hatinya tidak pernah terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sejenak. Saya rindu bacakan bagian firman ini. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ingatlah, ini ayat 1, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, ternyata agama itu sudah disinggung oleh Yesus pada zaman itu. Dan di sini bagian ini disoroti khusus bagi agama Yahudi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang beragama pada zaman itu, yang menentang akan kehadiran Kristus sebagai juru selamat, sebagai raja yang memerintah bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai motivasi kita itu ya supaya dilihat orang. Contoh, saudara melakukan sesuatu itu karena ada orang lain baru kita lakukan, atau memang karena ketulusan hatimu untuk melakukan itu.
saudara memberi, misalnya menolong orang lain, bantu orang lain misalnya, saudara lakukan itu dengan tujuan supaya orang itu memuji saudara, atau saudara lakukan itu dengan dasar bahwa Yesus mengajarkan itu. Atau saudara memberi banyak, lebih dari orang lain, kemudian mencanangkan, Alkitab berkata, kitab suci berkata, atau mencanangkan itu memberitahukan supaya orang itu mengagumi, orang itu memuji-muji kita, orang itu menilai kita, waduh, dia seperti Tuhan yang hadir. Sehingga akhirnya kita menjadi lebar telinga, kita menjadi seperti raja yang diagung-agungkan. Nah, di sini jelas sekali Isa Al-Masih, Yesus berkata, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Kalau saudara melakukan sesuatu di sini hanya karena kelihatan saudara beragama, sebenarnya saudara keliru melakukan itu. Tapi kalau saudara melakukan itu dengan motivasi yang baik, dengan betul-betul tanpa orang lain lihat pun, tanpa saya dihargai pun, tanpa saya dihormati pun, saya melakukan itu, Anda sedang melakukan untuk Tuhan. Dilanjutkan di sana, supaya dilihat mereka. Siapa itu mereka? Yang Anda tolong. Mereka-mereka itu yang Anda lihat. Dan mereka-mereka itulah mereka yang melihat Anda lakukan itu. Karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, waktu saudara melakukan sesuatu, waktu saudara mengerjakan sesuatu, waktu saudara melayani, waktu saudara memberi, waktu saudara mendukung pekerjaan Tuhan atau membantu orang lain, dan kemudian saudara punya motivasi supaya engkau dipuji, engkau disanjung, maka Alkitab dengan jelas mengatakan upahmu engkau sudah terima dari pujian orang. Penghargaan itu sudah diberikan detik itu juga. Dan sorga sudah tertutup bagimu tentang upah yang diberikan, yang disediakan oleh Allah. Karena itu sudah mendapatkan upah. Makanya Yesus saudara kasih oleh Tuhan, dia dibenci, dia dimaki, dia diludahi, dia dibunuh oleh orang Yahudi. Dan satu penghargaan sedikit pun tidak ada. Nah, yang seharusnya menjadi teladan kita adalah Yesus. Dia mengerjakan semuanya itu tanpa motivasi untuk mendapatkan pujian. Sebab di atas kayu salib pun justru dia dicela. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, hari ini semakin membuka pandangan kita, membuka hati kita untuk mengerti, memahami. Saudara, tidak ada yang salah ketika saudara memberi, menolong orang lain, melayani Tuhan. Tidak ada yang salah. Justru saya mensupport saudara, saya mendorong saudara untuk melakukan itu dan terus lakukan itu. Tapi ingat baik-baik, Isa Al-Masih dalam kitab suci ini jelas sekali menegur kita, orang yang beragama. Kalau engkau hari ini KTP-mu agama Kristen, ingatlah, kalau engkau kaya hari ini, kalau engkau punya hari ini, kalau engkau memiliki sesuatu hari ini dan engkau bagikan kepada orang lain, jangan canangkan, jangan gemburkan, karena itu tidak baik di mata Tuhan. Tuhan menilai itu jahat. Lihatlah ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak baik. Bahkan dilanjutkan di sana, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik itulah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan motivasi supaya mereka itu dikagumi lebih dari Tuhan.
Jadi seolah-olah mereka jadi Shiro. Mereka menjadi raja yang dikagumi saat itu. Waduh, saudara kasih Tuhan, saya pun menghadapi hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Kadang ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada berkata, Pak Pendeta terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati. Waduh, kadang-kadang saudara waktu pulang saya bilang, Tuhan, aku ini hanya debu, aku ini hanya hamba. Tuhan, aku kembalikan pujian bagimu. Bukan aku Tuhan. Tuhan tolong jaga hatiku, jaga hidupku. Biarkanlah Engkau dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari firman ini, mari saudara renungkan. Hari ini, engkau melakukan sesuatu supaya kelihatan engkau agama Kristen. Nanti lama-lama kita bisa dibilang kristenisasi lagi. Begitu ya. Tapi marilah saudara lakukan dengan ketulusan hatimu sebagai bukti bahwa dia adalah objek yang seharusnya kita kasihi sebagaimana Yesus menasihatkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Sesama itu siapa? Bukan sesama agama. Sesama itu berbicara tentang siapa saja. Yesus pernah mengatakan, apabila engkau melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukan untuk aku. Jadi Yesus sedang menasihatkan bagi setiap kita. Sesama itu berbicara tentang siapa saja, namanya orang. Sedangkan binatang pemeliharaan saja kita tetap jaga, kita tetap pelihara. Ikan di akuarium aja kita kasih makan tiap hari. Binatang pemeliharaan di rumah itu apa? Anjing, tikus kah? Kucing kah? Binatang apa yang kita pelihara di rumah? Kita aja begitu memperhatikan. Nah, di sini Yesus mengatakan kasihilah sesamamu. Sesama itu siapa? Siapa saja. Bukan sesama suku, sesama asal, sesama gereja, sesama saudara seiman, bukan. Tapi sesama di sini menyangkut siapa saja manusia di dunia ini tanpa melihat agama dan latar belakang hidupnya. Selama Anda digerakkan oleh Tuhan untuk menolong mereka, lakukan itu dengan setulus hati, bukan karena agamamu. Nanti kau meninggal, agamamu gak dibawa. Nanti mati, esok lusa, Tuhan bilang gak melihat agama, tapi Tuhan bilang apa yang kau lakukan di dunia ini. Apakah engkau sudah melakukan apa yang kau perintahkan kepadamu? Agama itu hanya sarana untuk mencari keselamatan. Agama Kristen itu hanya sarana, jangan salah. Jangan berpikir engkau rajin ke gereja tiap minggu, engkau masuk surga, belum tentu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan, jangan pernah melakukan kewajiban agamamu di depan orang dengan motivasi yang salah. Lalu ayat yang ketiga, itu dikatakan di sana, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini hanya sebuah gambaran, saudara. Itu sebenarnya mau maknanya begini. Apabila saudara memberi atau menolong orang lain, janganlah engkau ungkit-ungkit maksudnya. Dengan motivasi supaya dengan harapan supaya saya dipuji, begitu maksudnya. Jadi kalau saudara menolong orang lain, bantu orang lain yang berkekurangan, atau saudara apapun yang saudara lakukan buat orang lain, ya saya tidak menyebutkan satu persatu. Saudara pasti mengertilah hal itu. Apabila saudara melakukan itu, maksud firman Tuhan ini, ya, jangan sampai saudara itu
Menceritakan berulang-ulang. Hari ini saudara sudah ceritakan, bersaksi. Besok saudara cerita lagi. Lusa saudara cerita lagi. Dengan orang berbeda. Oh, kemarin loh saya buat ini. Kemarin loh saya buat ini. Kemarin saya lakukan ini, saya lakukan itu buat orang itu. Yesus berkata, upahmu sudah terima. Berarti engkau sudah dihargai manusia di hadapan Tuhan? No. Saya berharap saudara motivasimu benar di hadapan Allah. Amin. Motivasimu benar. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, menarik sekali di sini. Memberi dengan sembunyi. Tapi biasa Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang dikala kita memberi selalu menanyakan kan, ini atas nama siapa, apa perlu tulis nama atau tidak. Apalagi menyangkut persembahan begitu ya. Sebenarnya bukan intinya masalah nama atau tidak Bapak Ibu, disebutkan orang ataupun tidak. Tetapi inti dari semua itu adalah kembali kepada motivasi hati kita, sumber hati kita, mata hati kita. Waktu kita memberi itu, tujuan utamanya apa? Itu yang terpenting. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya berdoa buat saudara agar firman ini kita sama-sama lakukan. Amin. Kita sama-sama. Mari kita belajar. Saya tidak lebih hebat dari saudara, tidak lebih pintar dari saudara. Saya tidak ada di posisi bahwa saya sedang mengajari saudara. Tapi hari ini pun saya terus belajar untuk melakukan banyak hal itu dengan motivasi yang benar. Karena seringkali kita melenceng. Tetapi firman hari ini meneguhkan setiap kita, janganlah seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Tetapi marilah kita seperti orang-orang Samaria yang baik hati. Ada ahli Taurat yang lewat di sana, ada imam yang lewat, tetapi mereka tidak menolongnya. Tapi orang Samaria di sana, dia melakukan itu dengan setulus hati. Bahkan dia berjanji, aku akan biayai penginapanmu. Wah, itu suatu sikap kehidupan, suatu perbuatan yang mulia di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, biarlah firman hari ini menolong setiap kita. Doa saya saudara, firman hari ini semakin motivasi kita untuk berbuat baik, karena itu memang hukumnya wajib bagi orang yang sudah percaya Kristus. Bukan untuk selamat masuk surga, tidak, tapi sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Yang kedua, kita terus termotivasi melakukan kebaikan, karena kebaikan itu Alkitab mencatat, engkau melakukan dengan ketulusan hati, upah sedang menanti setiap kita. Dan ingat, waktu kita melakukan kebaikan, jangan kondisional. Ketika Tuhan menggerakkan kita, bahkan kita minta supaya Tuhan terus menggerakkan setiap kita untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu kita sedang memperlihatkan kasih Allah kepada orang lain. Biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu hari ini, menolong, meneguhkan setiap kami, agar kami bukan hanya pendengar yang baik dari kasih karunia melalui firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman. Kami yang mau melakukan dengan motivasi yang benar. Kami melakukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kami sedang memperkenalkan kasih Kristus kepada orang lain. Kami bersyukur. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami agar kami lebih dan lebih lagi melakukan kebaikan. Karena upah sedang menanti bagi setiap kami yang melakukan dengan motivasi yang benar. Berkati setiap saudara kami yang mungkin saat ini masih ragu untuk melakukan kebaikan. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh melakukan kebaikan. Karena upah sedang menanti di sorga bagi setiap kami yang melakukan kebaikan. Dalam nama Yesus, Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Demikianlah renungan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Dan ingatlah bahwa renungan ini buat saudara dan buat keluargamu, buat sanak saudaramu, agar mereka juga boleh mengerti, memahami ketika hidup di dunia ini, melakukan kebaikan di dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.